Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Beloved, happy weekend with Habelova. Alhamdulillahirobbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa Beloved di sini. Dan kali ini akan berbeda ya dengan sebelumnya. First time Habelova ini kedatangan tamu. Keren banget ya. Kedatangan tamu. Nah, kira-kira siapa nih beliau ini? Kita langsung kenalan aja sama teman ngobrolnya Habelova kali ini, yaitu Kak Nur Aini Ratnasari, owner dari Seserahan.mind. Assalamualaikum Kak Aini. Waalaikumsalam. Panggilnya Kak Eni atau Kak Aini nih? Eni aja. Oke, Kak Eni ya. Salam kenal ya Kak, saya Piki dari tim Habelova. Terus sebelumnya belum sempat kenalan juga ya, baru di sini nih pertama kali. Suara Vicky jelas kah Kak di sana? Iya, gimana Kak kondisi di sana, cuacanya? Cerah? Cuacanya terik ya. Aduh, kadang tiba-tiba, kadang-kadang terik banget. Pokoknya jaga kondisi aja biar terus sehat. Iya, benar. Nah, gimana Kak Eni, sehat sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kakinya gimana? Berseri-seri sekali. Masya Allah, alhamdulillah sehat juga Kak. Iya. Oke, Kak Eni, ya. Nah, tema kita kali ini nih, Kak Eni juga mungkin udah tahu ya, yaitu temanya resign karena harus urus keluarga, malah asik jalani bisnis. Benar Ini temanya kayak ini banget ya. banget. Nah, jadi Beloved nih ya, katanya sebelum punya bisnis ini, Kak Eni tuh dulu seorang karyawan ya Kak, seorang karyawan swasta, kemudian resign karena harus gitu ya, kemudian jalani bisnis dari nol banget, dan alhamdulillah sekarang bisnisnya ini malah sudah punya toko gitu ya Kak. Alhamdulillah. Masya Aduh. Iya, mungkin Beloved, jadi teman-teman Habelova itu kita panggilnya Beloved Kak. Beloved di sini juga mungkin ada yang samaan seperti Kak Eni gitu, ngurus keluarga, ngurus bisnis juga. Nah, Masya Allah ya, saya ini selalu terkagum-kagum gitu sama ibu-ibu yang di tengah kesibukannya harus urus keluarga dan masih juga meluangkan waktunya untuk urus bisnis atau urusan lainnya, amanah lainnya di luar sana gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Kak ini sendiri selain urus keluarga, urus bisnis, ada amanah lain nggak sih Kak? Misalnya komunitas atau aktif di kemasyarakatan kayak gitu Kak? Kalau yang terstruktur itu tuh enggak ya, tapi ada beberapa ikut ini apa semacam ya komunitas, tapi yang tidak terstruktur yang kayak harus ada ini harus ada ininya kayak gitu. Itu kayak semacam apa ya? Tiap bulan menyisihkan sekian persen dari ini untuk apa namanya membiayai satu orang tahfidz Al-Quran kayak gitu di pondok kayak gitu. Terus ada Masya Allah, Masya Allah ya, kayak ini. ya seperti itu aja, tapi tidak yang struktur harus begini, tapi ya rutinitas kayak gitu. Seperti itu. Iya, iya. Keren banget ya Kak ini, berarti selain memang ada bisnis, keluarga, itu juga ada hal-hal lainnya ya yang Kak ini urus juga gitu. Dan mungkin nanti kita cerita lebih banyak ya tentang ini. Oke. Kak ini sekarang ini bisnisnya ada berapa Kak? Masih satu sih sebenarnya. Satu yang sebenarnya crafter itu lingkupnya luas, tapi yang kita iniin ya buket, terus seserahan, mahar, sama dekorasi kayak gitu ya. Dekorasinya nggak sebesar yang dekorasi yang sampai manten kayak gitu, tapi dekorasi yang kita masih terus ini improve kayak dekorasi birthday, tingkepan, kayak masih yang deko teras kayak gitu. Belum yang segede. Amin deh, diaminin. Amin. Semoga ya Kak.
Ini lamaran udah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini kan lagi musim manten, musim tunangan. Alhamdulillah bookingan sama orderan itu alhamdulillah rame kayak gitu. Beberapa sudah banyak yang masuk juga udah berjalan juga kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini kan bulan Syawal ya. Lagi rame-ramenya nih Kak biasanya. Ya. Nah kayak ini jalanin bisnis ini tuh berapa lama sih Kak? Insya Allah itu 4 tahunan, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahunan kayak gitu. Pokoknya sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi sampai sekarang kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah awet ya Kak ya. Ya kayak ini gimana? Yang bisnis serius, artinya bisnis serius itu sudah memang benar-benar fokus profesional kayak gitu di 4 tahun terakhir kayak gitu. Awal-awalnya sih masih leye-leye, masih gini masih gitu kayak gitu. Yang benar-benar fokus itu di 4 tahun terakhir kayak gitu. Masya Allah. Nah itu tuh jadi awalnya gimana sih Kak resign dari kerjaan, terus ini kan resignnya karena alasannya keluarga gitu ya, tapi malah di sini justru ini punya bisnis nih Kak. Itu gimana tuh Kak konsepnya? Bukan, maksudnya gini, bukannya merintis bisnis itu tuh sebenarnya jauh lebih sibuk gitu kan ya, harus urus ini itu gitu, atau memang kayak ini sebetulnya sudah mempersiapkan gitu, sudah punya planning kalau misalnya emang resign nanti ada bisnis seperti itu. Gimana tuh Kak ceritanya? Boleh dong Kak diceritain Kak? Boleh banget. Jadi di awal kan aku jadi jadi karyawan swasta itu sudah 4-5 tahun lebih kayak gitu. Kemudian yang menikah dan kemudian punya anak. Nah kebetulan di tahun itu anakku usia 3 tahun, 2 tahun mau ke 3 tahun itu udah sering banget ditinggal-tinggal. Jadi karena yang namanya karyawan ya masuknya jam 7, pulangnya kadang agak malam kayak gitu, gak yang harus jam 5 tek pulang, tapi kadang sampai isya kayak gitu. Nah di situ aku tuh ngerasa berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur kayak gitu. Jadi ngerasanya loh, aku tuh nyari uang buat bahagiain anak, tapi anakku udah tahu aku kayak gitu. Ya Allah kok gini banget kayak gitu. Jadi rasanya ya sudahlah, gak semua hal benar katanya orang, tanpa uang ya gak bisa apa-apa. Tapi apa ya namanya, bahagia itu bukan cuma tentang uang kayak gitu. Jadi nekat mau resign karena ya anak di golden age-nya, masa mamanya gak ada kan, kasihan kayak gitu. Jadinya pamit sama suami mah ikut-ikut aja ya, kalau merasa kamu keputusanmu baik hayu, kalau kamu masih pikir-pikir ayo di-endin dulu kayak gitu. Tapi alhamdulillah suami bilang kalau katanya suami segini, kita tuh kita itu gak akan mati karena kelaparan, selama masih ada nyawa pasti ada rezeki kayak gitu, seperti itu. Nah jadinya ya sudah nekat tuh resign, yang biasanya pegang uang sendiri, gaji sendiri, semua yang mulai dari nol. Itu benar-benar tanpa persiapan apapun untuk bisnis ini. Bisnis itu tuh ini tuh jauh dari pikiranku ketika resign kayak gitu. Jadi sudah mulai fokus tuh ke keluarga, tapi kan kebiasaan tiap bulan dapat gaji tiba-tiba tidak kayak gitu kan, ada perubahan kayak gitu ya. Tapi ya cukup kelimpungan waktu itu masalah finansial kayak gitu. Jadi muter otak nih, gimana nih caranya masih bisa megang anak tapi menghasilkan, jualan online. Maka carilah online, jadi dropshipper tuh. Nah jadi dropshipper udah mulai oke di dropshipper, tapi kok terakhir banyak komplain. Nah komplainnya itu ternyata kita kan dropshipper tidak tahu barang aslinya kayak gitu. Banyak komplain barangnya tidak sesuai sama gambarnya. Kan kita dropshipper itu tidak tahu barang aslinya, wujud aslinya, hanya menyertakan beberapa keterangan. Ternyata kok ngerasa bersalah sendiri kayak gitu. Aku nggak tahu barangnya tapi kok aku jual, nanti barang tidak sesuai kok kayak merugikan. Jadinya
stop. Padahal di situ sebenarnya kan modal nol, tapi hasil oke. Tapi ngerasanya nggak ini sama hati kayak gitu. Ya sudah stop. Jadi akhirnya apa nih? Akhirnya jualan teh di pasar kayak gitu. Pasar kan hanya buka dari pagi sampai siang, setidaknya duhur sudah pulang ke rumah. Tapi ternyata kurang juga, kok kayak ada yang kurang kayak gitu ya. Jadi ya sudah stop, dan akhirnya buka IG tuh, bisnis apa ya. Sebenarnya kan aku dari dulu, dari SD dulu memang sudah suka banget sama crafting, kayak bikin-bikin bros dari flanel, bikin gelang dari mote-mote kayak gitu. Kenapa ada di ini, nyari celah tuh, apa nih yang di Sampang nggak ada, di kotaku nggak ada, ataupun ada tapi nggak banyak kayak gitu. Jadilah, nah waktu itu kebetulan ada tetangga yang mau lamaran. Kan biasanya kalau lamaran masih dibungkus-bungkus kayak apa, kotak-kotak atau apa kayak gitu. Aku kepikiran jajannya aku buketin. Jadi ini dimulailah, kok pas waktu aku bawa buket itu ke lamaran itu kok banyak yang lihat. Terus beberapa tetangga ada lamaran lagi mesen. Jadi mulai dari situ, mulai nyoba nyetok apa dikit-dikit kayak gitu. Seperti itu. Nah, nyari celah lagi tuh. Akhirnya apa ya kayak gitu. Akhirnya nyampailah ke seserahan, seserahan. Tapi masih di otak tuh mikirnya gini, siapa sih yang di Sampang ini yang mau nyewa box seserahan? Karena memang jarang waktu itu. Tapi mikirnya begitu. Tapi yang alhamdulillahnya suami tuh support banget kayak gitu. Nggak usah khawatir kayak gitu. Ayo dimulai aja dulu kayak gitu. Pokoknya support suami itu the best banget kayak gitu. Nah, dimulai. Nah, kan memang hati itu tidak bisa ini ya. Kalau misalnya kita ambil fotonya orang, terus kita posting kan itu nipu. Artinya maksudnya nipu itu kan ini bukan karya kita. Pas orang suka sama foto itu, pas tiba-tiba dia pesan ternyata hasilnya tidak sesuai, kan bohong berarti gitu ya. Nah dari situ gimana caranya dapat foto sendiri, tapi kan nggak mungkin kita beli tas sendiri dihias atau apa, tidak mungkin. Jadi carilah tuh tetangga, saudara yang mau nikah. Akhirnya cuma bilang gini, aku deh yang hiasin, kamu gak usah bayar, aku cuma pengen punya foto kayak gitu. Jadi jemput bola kayak gitu, yang biar pengen punya foto sendiri, kayak portofolio sendiri kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Akhirnya banyak ngumpul itu foto, diposting. Alhamdulillah satu datang gitu. Dan dulu sih gak di pinggir jalan ya, rumahku masuk gang kecil kayak gitu. Sering banget orang yang ambil buket bawa masuk gang kayak gitu. Aku tuh juga bilang gini, doain aja bah semoga punya toko pinggir jalan katanya gitu. Ya Allah, mungkin Allah tuh udah ijabah doaku, tapi mungkin doanya para pelanggan yang masuk gang itu tuh yang diijabah kayak gitu. Jadi didoain ya bah biar ada toko pinggir jalan kayak gitu. Udah 2 tahun berselang akhirnya punya gitu deh. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya ini bener, apa ya, menarik banget ceritanya Kak Eni. Sampai terharu ya Kak Galuh. Iya, kita yang dengarnya benar-benar terharu sih Kak. Maksudnya ini perjalanannya yang emang dari nol banget, dari yang emang Kak Eni apa ya, nggak tahu, mungkin ini ya belum tahu nih arahnya ke seserahan ini gitu kan, sampai jualan di pasar dulu kayak gitu, dan akhirnya ada di titik yang emang oh iya nih seserahan kayaknya work gitu loh buat Kak Eni. Dan lebih kerennya lagi tuh itu tadi sih, emang doa para pelanggan ya Kak. Mungkin iya benar kata Kak Eni, mungkin itulah yang dijabah sama Allah gitu. Kita nggak ada yang tahu doa yang mana yang tembus gitu ya Kak. Nah iya, Kak Eni sendiri tuh kalau untuk tokonya ini Kak, untuk tokonya udah berapa lama berarti Kak? Sekarang jalan 3 tahun. Oh, berarti selama 1 tahun ya.
kan itu kan kata Kak ini kan tadi udah 4 tahun berjalan nih yang apa namanya usaha seserahan ini. Berarti selama 1 tahun itu masuk ke rumahnya Kak ini gitu ya, di rumahnya Kak ini aja jualannya kayak gitu. Terus baru selama 1 tahun. Iya, awalnya tuh, aduh kalau dibilang perjalanannya gimana, lika-liku banget kayak gitu. Awalnya di rumah itu kan udah masuk-masuk gang. Udah itu ruang tamunya sempit banget. Akhirnya ngebongkar kamar di galeri. Kayak gitu, tapi masih pengen berharap punya ini. Tapi kan sewa toko pinggir jalan kan mahal banget kayak gitu. Jadi masih ada sedikit tabungan, direnov lah tuh kamar, digabung sama apa namanya teras kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kan orang-orang masih coba ada di pinggir jalan, kayak doain aja ini aja dari kamar, dari teras gabung ke kamar, udah alhamdulillah kayak gitu. Apalagi pas punya beneran kayak gitu. Ya akhirnya kita deh kayak gitu. Banget kayak ini. Ya, ini Kak ini tuh emang dari ini ya, udah apa ya, emang dari dulu tuh udah suka berbisnis atau mungkin ada keluarga yang bersentuhan dengan bisnis gitu Kak? Kalau dibilang suka bisnis, ya soalnya dari mama. Sebenarnya dari keluarga, silsilah keluarga sih yang bisnis beneran bisnis pas punya toko atau punya ini kayak gitu itu nggak ada. Cuma dari kecil itu mama selalu ngajarin nggak gampang dapet uang. Nggak, pokoknya kalau kamu mau dapat uang harus usaha kayak gitu. Jadi orang tua aku udah ngajarin dari dulu apa namanya nggak manja kayak gitu. Emang didikannya didikan dibilang otoriter tidak otoriter, tapi yang jelas kalau kamu mau sesuatu, kamu harus usaha gitu. Gak gampang dapat sesuatu. Jadi dulu kalau pas waktu SD, SMP sudah terbiasa nyari uang sendiri. Maksudnya nyari uang sendiri, gak yang pasti mana ya. Sudah mulai kayak apa beli jajan kiloan itu aku tentengin sendiri kayak gitu. Atau bikin kalung dari flanel, aku rentengin sendiri kayak gitu. Itu jadinya buat dapat uang saku itu dari situ. Itu makanya dari dulu sudah terbiasa ya jualan begini. Iya, maksudnya ini sih Kak, terlihat juga sih dari yang lihainya KN itu mulainya dari mana gitu, udah tahu gitu step by stepnya tuh udah enak gitu ngejalaninnya. Oh harus begini dulu, dan yang lebihnya lagi ya ini mungkin Vicky ini ya poinnya itu tadi sih KN itu berusaha untuk ini ya menerapkan kejujuran tuh dari awal gitu loh. Dari fotonya harus bener-bener apa namanya inian sendiri gitu, hasil sendiri kayak gitu kan. Bahkan apa namanya bukan misalnya nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu, yang penting KN itu punya untuk portofolionya sendiri gitu. Ini tuh mungkin juga yang salah satu menjadi jalan keberkahannya gitu ya Kak, yang membukanya gitu. Soalnya aku sendiri gak suka nggak suka dibohongin kayak gitu. Maksudnya nggak suka dibohongin. Lihat fotonya oke, tapi ketika nyampe kan gini, aku jadi ngerasa oh kayak gini nih perasaannya orang kalau ketika nerima hal yang tidak sesuai dengan yang difoto kayak gitu. Jadi aku memposisikan diriku sebagai klien kayak gitu. Dan belajar dari dropshipper kemarin juga ya Kak sebelumnya itu. Aku sampai rugi loh itu, rugi ngeganti padahal cuma sudah di ya bilang dicaci maki terlalu kasar mungkin ya, udah dimarahin gimana sih gak ini kayak gitu. Padahal sudah di ini kayak gitu, tapi karena aku sendiri udah ini ngerasa oh ya iya saya tidak tahu barangnya tapi saya jual, udah diganti deh uangnya kayak gitu. Ya begitulah. Nah kayak ini setelah
perjalanannya ya Kak, setelah perjalanan bisnisnya Kak ini nih, pernah nggak sih Kak ada hal yang bikin Kak ini tuh pengen berhenti gitu, entah capek karena tadi kan ngurus keluarga juga gitu kan, atau mungkin rugi besar kayak gitu. Kemudian tuh kekuatan apa gitu Kak yang bisa nguatin Kak Eni sampai bisa bertahan dan terus melangkah di titik ini? Pernah ada di titik pengen berhenti, ya ada. Capek, bisnis itu capek. Jangan pernah mengira bisnis itu kalau mau libur seenaknya, mau ngambil uang dari hasilnya seenaknya, tidak kayak gitu. Karena butuh pemikiran yang jauh untuk yang kayak gitu. Mau libur tapi kayak gini, aduh gak bisa kayak gitu. Mau ambil uangnya, aduh ini perlu diputer lagi, gak bisa. Ya kayak gitu-gitu, kayak gitu. Gimana ini capek, pernah ada di titik berhenti itu karena capek banget, karena di awal itu kan kerjanya memang sendiri kayak gitu. Ya kadang dibantu sama suami, tapi kan yang namanya laki-laki kan ya ada urusannya masing-masing kayak gitu. Nah, di situ ya capek, kadang kalau pas anak lagi ngereok kan ada balita tuh di rumah, ampun, kadang yang bikin capek itu ketika kita sudah hektik sama orderan, tapi pas balitanya juga nangis, gak ada yang maksudnya mau maintain satu sama lain, kan itu aduh mumet banget tuh pikiran kayak gitu. Seperti itu satu, itu sebenarnya lumrah sih, tapi kadang tantrum juga ya sebagai mama. Mamanya yang tantrum. Iya. Yang kedua tuh capek kalau ini nih, beberapa hari terakhir ini yang aku rasain kayak gitu. Kadang capek karena diplagiatin kayak gitu. Artinya diplagiatin, udah capek-capek nyari ide, nyari ini, ada yang niru plek cetiplek kayak gitu. Niru itu sah-sah aja. Aku pun juga niru. Artinya kan menjadikan karya orang lain sebagai referensi itu oke, kayak gitu. Tapi ketika benar-benar ketiplek kayak gitu, itu rasanya gimana kayak gitu. Ada di titik itu kok gini banget, apalagi pas ada yang banting harga tuh kayak gitu. Seperti itu. Nah kita tapi begini, untuk sebenarnya sih kayak gitu tuh bikin drop, siapapun pelaku crafter kayak gitu, bisnis kayak gini, ketika ini kan kita yang jual itu karya ya, kayak bukan barang yang kayak beli sabun kayak gitu tinggal beli aja kayak gitu, tapi ini karya kayak gitu. Karya itu butuh pemikiran. Ketika pemikirannya kita sudah ketiplek diambil, terus habis itu banting harga. Yang namanya customer itu kan di mana-mana pengen murah, pengen bagus, pengen murah kan kayak gitu. Nah di situ titiknya kayak gitu. Padahal kadang mikir, orang ini ambil untung dari mana kayak gitu. Padahal kan kayaknya sesama kayak gini nih suppliernya ya mirip-mirip kayak gitu ya. Kalau banting harga keterlaluan itu ya gimana kayak gitu. Karena orang awam mah ngertinya ya yang penting murah, bagus kayak gitu. Nggak ngerti oh begini. Tapi kembali lagi, satu, rezeki itu ada yang ngatur kayak gitu. Semurah apapun kamu, kalau bukan rezekimu ya tidak akan beli di kamu kayak gitu. Aku menerapin itu. Yang kedua, ono rego ono rupo kayak gitu kan. Yang kalau kamu berkualitas dan kamu jualnya sesuai kayak gitu, bukan mahal ya, sesuai kayak gitu, orang tuh pasti lihat, oh oke, ini nih harga sekian tapi dapat sekian, kayaknya worth it deh kayak gitu. Seperti itu. Jadi aku menerapkan hal-hal yang kayak gitu buat ngehibur hati sebenarnya, tapi itu works banget di aku kayak gitu. Di saat down ngelihat rame sih kayak gitu, kompetitor kayak gitu rame, tapi aku nerapin kayak gitu. Baiklah, kita punya jalurnya sendiri kayak gitu, punya SOP sendiri, kualitas sendiri kayak gitu. Perkara rezeki biar Allah yang tentukan kayak gitu. Jadi ini bukan cuma ini ya, bukan cuma kayak gini doang, tapi kayaknya ke semua bisnis kayaknya memang perlu diterapkan kayak gitu biar gak down sendiri. Ya benar Kak.
Dan sekarang Kak Eni tuh udah ada karyawan nggak sih Kak? Punya, alhamdulillah sudah ada 2. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, berarti emang bertumbuh gitu ya Kak. Dan tadi mungkin ini ya, apa sih Kak yang sekarang ini menguatkan Kak Eni gitu untuk berjalan terus di bisnis ini? Ada beberapa keluarga pasti, karena ya yang pertama karena aku anak pertama kayak gitu. Terus ada adik-adik yang masih sekolah, terus anak sendiri yang juga masih kecil-kecil, masih kentelan kayak gitu. Terus karyawan sih sebenarnya. Di luar karyawan itu berarti banget buat kita ya. Bukan berarti karyawan itu hanya sebatas membantu, tapi ketika kita sudah bisa hire karyawan dan karyawan itu loyal ke kita, itu akan ada chemistry sendiri gitu ke hati kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin semangat kayak gitu. Karena kalau sudah punya bisnis sendiri dan sudah punya karyawan itu, jadi kita tuh terakhir, jadi karyawan dulu deh. Gimana caranya gaji karyawan itu tetap terbayar kayak gitu. Tapi senangnya, alhamdulillah karyawannya luar biasa. Aku punya tim yang luar biasa kayak gitu, yang loyal, yang super baik kayak gitu. Dan alhamdulillah, semoga sampai selamanya bareng-bareng. Karena adaptasi sama orang baru itu susah. Ya, mungkin bisa bertahan terus nambah lagi, nambah besar. Amin. Iya. Jadi ini emang tentang kebermanfaatannya ya Kak sebenarnya, yang emang yang Kak Eni untuk keluarga, untuk adiknya gitu, untuk saudara-saudaranya Kak Eni, kemudian juga untuk karyawannya gitu. Makanya ya mungkin dari sana juga ya Kak, insya Allah selalu ditumbuhkan terus gitu bisnisnya. Iya. Soalnya katanya suami nih ya kan, kembali ya suami aja. Suami saya mendapatkan yang luar biasa dikala keluarga terdekat yang lain di awal yang hanya memandang sebelah mata, tapi suami yang tetap support itu alhamdulillah kayak gitu. Katanya suami, setiap orang di kita itu membawa rezekinya masing-masing. Aku bertumbuh seperti ini misalnya ya. Aku sampai di titik ini itu bukan karena aku kayak gitu, bukan cuma karena saya pribadi kayak gitu, tapi bukan mungkin lagi karena ada rezekinya karyawan, ada rezekinya adik-adik kayak gitu. Nah, seperti itu yang diinginkan. Iya, berawal dari restu dan ridhonya suami ya Kak. Memang kalau misalnya udah berkeluarga itu harus dari situ dulu ya Kak, untuk menjadi jalan pembukanya. Iya, jadi mungkin kan ada teman-teman dari Beloved juga yang mungkin apa ya, bingung mau gimana nih antara keluarganya dan juga bisnisnya, pengen ngurus bisnis, pengen berbisnis, pemulai bisnis, tapi juga ini ya bingung untuk ninggalin keluarga. Nah, maka mungkin untuk awal-awal perlu diskusi dulu dengan suaminya gitu ya, kayak supaya direstuin. Ya, kalau kayak ini sendiri itu apa? Iya, gimana Kak? Tapi kalau ini sedikit saran buat yang mau mulai usaha kayak gitu, apapun bentuk usahanya, dimulai aja dulu. Kadang dipikir usaha, tapi tidak pernah di strike action kayak gitu tuh, dia tidak akan terwujud. Dicoba aja dulu kayak gitu. Aku banyak teman-teman yang aku pengen desain, tapi aku takut nanti aku udah pegang uang kayak gitu. Dulu dicoba dulu, kamu belum nyoba bilang gini, atau sekarang masih tetap kerja tapi dimulai dulu. Nanti ketika sudah berkembang boleh deh resign. Semisal misalnya terlalu ragu atau terlalu khawatir ketika nanti sudah beneran resign kayak gitu. Jadi ketika resign sudah ada bisnis yang sudah mulai berkembang. Ya benar, boleh tuh ya dicatat ya teman-teman. Jadi ya udah nggak usah takut gitu ya Kak, nggak usah banyak mikirin gimana ya nanti ke depannya kayak gitu.
dan terlalu khawatir gitu ya sama masa depan. Tapi yang penting dimulai aja dulu. Nah, kayak ini dalam perjalanannya nih ya Kak, selama berbisnis, kenikmatan apa sih Kak yang Kak Eni tuh rasa kayak Allah tuh baik banget ya sama Kak Eni gitu, ngasih ini itu kayak gitu Kak. Nikmat yang paling besar, aduh, dari bisnis ya nih, yang paling utama kayak gitu, ya otomatis bisa ya membiayai finansial, mandiri, independen finansial kayak gitu ya, mandiri jadinya kayak gitu. Terus pencapaian yang paling besar itu, alhamdulillah di tahun kemarin bisa haji. Allah tabarakallah. Iya, tapi ya begitu maksudnya, itu pencapaian luar biasa yang kayaknya kalau ditanya kayak gitu, kok bisa punya toko buket, bisa ya, setahu kita kan haji itu mahal kayak gitu, kok bisa punya toko sekecil ini, tapi kayak gitu. Untuk masalah bisa haji atau tidak itu satu lagi, bukan karena finansial ya, tetap dari undangannya Allah. Mampu, uang ada, tapi kalau tidak diundang ya tidak bisa kayak gitu. Artinya semua Allah yang mampukan kayak gitu. Tapi kalau dibicara pencapaian terbesar ya alhamdulillah itu kayak ya sedikit banyak ya dari bisnis ini kayak gitu. Itu pencapaian paling luar biasa aku, padahal akunya yang kayak gini, yang bukan yang enggak tuh kayak jauh dari kata soleha kayak gitu kok gini banget ya kayak gitu. Masya Allah ya. Masya Allah ya Kak. Allah tuh kalau udah ngasih rezeki, udah ngebukain jalannya, itu tuh emang rasanya mudah banget gitu ya Kak. Dari manapun gitu yang nggak kita sangka-sangka, ya pasti bisa kayak gitu. Iya benar banget. Jangan pernah mengkhawatirkan. Manusiawi rasanya ya mengkhawatirkan rezeki, tapi beneran deh, selama masih bisa bergerak aja, rezeki itu ngikutin kayak gitu. Itu prinsip sih ya. Sebagai prinsip dan penghibur hati. Kadang benar kalau benar-benar lagi kan yang namanya finansial atau berdagang kayak gitu, nggak yang selalu ada di atas, kadang benar-benar ada di bawah, lagi sepi kayak gitu, ada kalanya seperti itu, tapi ya gerak aja terus, usaha aja terus, atau ya pasti ada kayak gitu. Kalau malah udah tahu sepi tapi diem aja ya nothing gitu. Gitu. Ya. Jadi bersabar menikmati prosesnya ya Kak. Bersabar dalam artian tuh bukan hanya menunggu gitu, tapi terus bergerak juga gitu ya. Oke deh. Di sana udah azan belum ya Kak? Di sini lagi azan. Iya, lagi masih ini. Aku live-nya di tokoku gak seberapa besar. Aku live-nya di toko, ini ada seberapa besar, tapi insya Allah akan menjadi besar. Positif thinking aja dulu. Benar-benar Kak. Kak ini ada nggak sih tips and trick gitu dalam memulai bisnis gitu, dalam menjalani bisnis? Boleh dong Kak share ke kita. Tips dan trik khusus itu nggak ada sih, cuma kalau misalnya bingung mau bisnis apa kayak kan gini ya, apa namanya, Nabi Muhammad itu Allah tuh sudah bilang kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagangnya. Jadi aku harap kalau misalnya pengen punya independen finansial kayak gitu tuh baiknya ya dimulai dari bisnis dulu, dari dagang kayak gitu. Kalau bingung dagang apa, cobalah dari hal yang kamu suka. Kamu suka masak, ayo coba berdagang dari apa yang kamu bisa hasilkan dari masak. Suka crafting, ayo dicoba aja dulu kayak gitu. Disukai apa yang kamu sukai, apa yang kamu kerjain, insya Allah enjoy ngerjainnya kayak gitu. Terus yang kedua, jujur sih sebenarnya, wajib jujur. Terutama jujur sama diri
sendiri ya. Artinya jujur dari diri sendiri itu ngelakuin semuanya, coba deh dikembalikan diri sendiri. Kamu kalau diginiin suka atau enggak? Kamu dapat begini suka atau enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya kamu sendiri aja tidak suka, gimana orang lain kayak gitu? Jangan pernah apalagi gak jujur sama diri sendiri. Jujur aja dulu, mulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri suka, insya Allah yang lainnya suka kayak gitu. Terus kalau masalah berdoa ya pasti ya harus wajib, karena segala hal Allah yang tentukan. Sebagus apapun karyamu, seenak apapun masakanmu, ketika mau didagangin, kalau bukan Allah yang menggerakkan hati customer buat beli ke kamu, kayak gitu ya nothing kayak gitu. Jadi pegang aja prinsipnya, rezeki itu udah ada takarannya kayak gitu. Jadi tidak usah musingin, oh di sana laku aku enggak kayak gitu. Oh gitu di sana gini aku kok enggak kayak gitu. Sudah tidak usah mikirin kayak gitu, karena itu yang bikin drop kayak gitu. Pas putus asa berhenti deh kayak gitu. Itu. Iya, benar Kak. Masya Allah, tabarakallah ya, Bilof. Kayak ini benar-benar bikin menyentuh hati gitu. Sampai saya udah nggak bisa berword-word lagi nih. Iya, perjalanannya kayak ini ternyata emang nggak tahu ya. Kak Eni itu dulu berkarir itu emang diawali dari karyawan ya Kak. Iya. Tapi selama sekolah kayak gitu itu memang sudah terlatih jualan juga ternyata kayak gitu Kak. Benar-benar gak gampang, bisnis itu gak gampang, apalagi yang gak punya privilege ya, artinya gak punya yang tiba-tiba orang tua ngasih modal besar gitu, nggak yang kayak gitu, itu benar-benar susah banget. Otomatis harus benar-benar konsisten. Yang benar tuh yang bikin berkembang itu sebenarnya konsistennya kayak gitu. Terus aja dikerjakan, terus aja kayak gitu, nanti insya Allah itu datang sendiri kayak gitu. Kalau udah nemu hambatan, udah berhenti kayak gitu, itu sudah wassalam, sudah akan lanjut lagi. Terus aja kayak gitu, udah nemu celah yang lain, udah nemu celah yang lain kayak gitu. Seperti itu. Oke deh, Masya Allah. Kayaknya kita harus terpisah oleh waktu nih Kak. Karena di sini juga udah azan ya, alhamdulillah. Pengen banget cerita-cerita lebih banyak sama Kak Eni, karena iya benar Kak Galuh. Kuncinya jujur dan konsisten ya kalau kata Kak Galuh di sini, memetik pesan dari Kak Eni. Terima kasih banyak ya Kak Eni udah bersedia hadir di sini, sharing jadi temen ngobrolnya Habelova, dan ngasih banyak banget insight yang luar biasa, khususnya untuk saya sendiri dan juga teman-teman Habelova. Makasih juga udah ngajakin ngobrol. Boleh ya Kak Eni, nanti diatur waktunya sama Kak Galuh. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini mungkin ya Kak, dengan tema yang berbeda, mungkin yang lebih daging lagi daripada ini Kak. Boleh. Disiapin ya Kak. Oh ya, karena Kak Eni ini emang sibuk banget Bilof. Tadi aja waktu pas awal-awal kita pengen live ini, ternyata lagi ada customer gitu ya Kak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya doain ya semoga Kak Eninya juga sehat selalu, biar bisa sharing lebih banyak sama kita. Iya boleh dong Kak Eni, silakan kalau misalnya emang ada ini info-info terkait dengan seserahan.mind ya. Bacanya gitu nggak sih? Bener banget. Seserahan mind. Seserahan mind ya. Ya kali aja lagi ada yang butuh seserahan, buket gitu. Ini di daerah Sampang ya Kak, Jawa Tengah ya? Sama kota. Aksesnya lebih gampang. Iya
Boleh dong Kak, silakan Kak. Kali aja di promo juga dari Kak Eni, silakan Kak. Buat teman-teman miners, aku nyebutnya sih miners ya bagi yang customernya kita kayak gitu. Bisa banget datang langsung ke store kalau misalnya butuh buket atau gift yang dadakan, atau bisa order via WA, via IG, bisa banget kayak gini. Kita nyediain banyak banget bermacam gift, seserahan dan mahar, dijamin kualitas kita utamakan dan by request. Jadi selama bisa dikomunikasikan dengan baik, pasti kita wujudin seperti itu. Tunggu. Ya, nah pokoknya bagi miners atau dan Beloved gitu, kalau misalnya emang yang lagi ada butuh seserahan, buket gitu ya, kado unik apapun itu, boleh banget langsung cek Instagramnya Seserahan Mind. Gak usah sungkan ya Kak, kalau misalnya mau request atau tanya-tanya dulu, mungkin apalagi kalau untuk order, silakan jangan malu-malu ya Kak, langsung aja hubungin adminnya seserahan.mind, bisa via DM ataupun nanti mungkin ada ininya ya Kak, kontaknya WhatsApp. Ya, jadi Sampang itu ini khususnya untuk wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur gitu ya Kak. Oke Kak, ini sekali lagi terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ya, dan untuk Beloved yang masih belum punya tim penjualan atau lagi butuh jasa customer service, admin, desain konten, sampai kelola sosmed secara organik, juga bisa langsung DM HBLOVA atau hubungi via WhatsApp, bisa langsung klik linknya di bio. Jangan khawatir, HBLOVA free konsultasi ya, jadi kalau misalnya mau konsultasi apapun itu gratis. So, silakan obrolin aja kebutuhannya Beloved, bisnisnya ini kira-kira butuhnya apa dengan admin di WhatsApp ya. Insya Allah kita akan carikan win-win solutionnya gitu ya, Beloved. Oke, kayak ini sekali lagi terima kasih, dan Beloved terima kasih juga bagi yang sudah bergabung dan juga menyimak. Mungkin di sini juga ada miners ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.